Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada sore hari ini, Ibu? Apakah masih segar bugar? Iya. Masih ya. Alhamdulillah. Kayaknya hari ini Bapak Ibu-ibu semua, bapak-bapaknya pada kemana? Ke masjid. Oh, ke masjid ya. Oh iya, tinggal kita aja yang ibu-ibu rumah tangga, nggak apa-apa. Ya. Oke, ibu-ibu semuanya, hari ini kita lanjutkan materi kita. Untuk materi hari ini mengenai penilaian formatif dan sumatif. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta salah satu dari ibu-ibu untuk memimpin temannya untuk berdoa. Siapa yang mau berpartisipasi, Bu Epi atau Bu Baik, silakan. Nah, yang mana saya ambil sisi-sisi? Yang mana Bu Epi, silakan Bu Epi. Ya. Untuk membuka pelajaran kita hari ini, kita mulai berdoa menurut agama kita masing-masing. Nah, lanjutlah Bu. Oke, terima kasih Bu Epi. Untuk menghangatkan suasana sore hari ini, kita coba dengan ice breaking dulu. Siapa yang mau ice breaking? Bu Baik, coba tampilkan ice breakingnya. Mau saya oke, kamu oke. Oh, Semua boleh. oke. Silakan Bu Baik. Ayo sama-sama. Boleh. Saya Coba Bu Baik contohkan dulu. Gimana caranya? Saya oke. Ya, kamu Oke. kita semua. Oke. Oke, kita ulang lagi sama-sama ya ibu-ibu ya. Ya. Coba 1, 2, 3. Saya oke. Kamu oke. Kita semua oke. Ya. Oke. Ibu-ibu semuanya, kita langsung saja ke materi kita hari ini, yaitu mengenai penilaian formatif dan sumatif. Bapak-bapaknya nggak ada. Ibu-ibu, kita di sekolah kan ada ya menerapkan yang namanya penilaian formatif dan sumatif. Sekarang sebelum kita buka pembelajarannya, bapak-bapak, ibu atau bapak-bapak lagi, ibu-ibu masih ingat apa yang itu penilaian formatif dan sumatif? Apa itu Bu Epi, penilaian formatif dan sumatif? Kalau penilaian formatif itu anak sedang belajar yang kita nilai. Kalau sumatif tentang di akhir pelajaran nanti. Oke, iya. Jawaban Bu Epi kita terima. Kata Bu Epi tadi kalau penilaian formatif itu penilaian yang dilaksanakan anak sedang belajar, ya Bu Epi, selama proses pembelajaran. Kalau yang penilaian sumatif itu penilaian di akhir pembelajaran. Oke, untuk lebih jelasnya kita tampilkan. Nah, ada kelihatan ibu-ibu semuanya? Ada kelihatan Bu Epi? Belum? Oke. Sebentar Ibu. Ya. Sudah kelihatan Bu Epi, Bu Baik? Sudah. Oke, kita masuk saja. Ini mengenai asesmen formatif dan sumatif.
Nah, pada materi asesmen formatif dan sumatif ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama itu mengenai konsep asesmen formatif dan sumatif. Yang kedua itu bentuk asesmen dan yang ketiga itu ada umpan balik. Nah, kita lihat yang pertama yaitu konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya asesmen itu ada 2 macam, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Untuk asesmen formatif, itu penilaian dilakukan sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian, asesmen juga dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan juga sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Adapun konsep-konsep asesmen formatif dan sumatif itu di sini ada evaluasi proses, ada umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian itu ada bagi siswa, berfungsi membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkannya. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi. Informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Asesmen formatif ini tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi teman atau diri sendiri juga dapat melakukannya. Kita lanjut dengan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu adalah metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif itu seringkali lebih tinggi porsinya ketimbang asesmen formatif. Di kurikulum K13, porsi asesmen formatif itu lebih besar ketimbang asesmen sumatif. Kemudian untuk asesmen sumatif ini kita juga mengadakan umpan balik. Umpan balik ini digunakan guru untuk mengikuti perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Nah, untuk asesmen formatif dan sumatif ini sendiri, sebentar. Nah, antara asesmen formatif dan asesmen sumatif ini dia memiliki hubungan. Dia sama-sama memiliki fungsi untuk guru dan untuk siswa. Gabungan dari kedua ini, kedua asesmen ini, fungsinya dijadikan sebagai cara menilai pembelajaran siswa, kemudian memberikan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik, kemudian cara mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, baik itu asesmen formatif ataupun asesmen sumatif, kedua-duanya memiliki fungsi yang sama. Fungsinya yaitu untuk menilai pembelajaran, memberikan kesempatan kepada peserta didik dan memberikan umpan balik, dan yang ketiga itu cara mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Nah, kita lihat pada saat sekarang ini, asesmen formatif itu seperti yang sudah saya katakan tadi, porsinya lebih besar ketimbang asesmen sumatif. Artinya apa? Penilaian di akhir pembelajaran lebih ditekankan daripada penilaian pada proses pembelajaran. Nah, di kurikulum sekolah penggerak ini diharapkan asesmen sumatif itu lebih ditekankan daripada asesmen formatif. Jadi saling berkebalikan ya Ibu-Ibu. Kalau di kondisi saat ini yang lebih ditekankan itu asesmen sumatif,
Tetapi untuk kurikulum sekolah penggerak itu lebih ditekankan kepada asesmen formatif. Kenapa? Asesmen formatif itu kan kita ketahui dia proses penilaian selama proses pembelajaran. Jadi yang kita harapkan di sini bukan nilai akhir. Kalau penilaian sumatif kan kita tertumpu pada penilaian akhir ya Ibu-Ibu ya. Nah, kalau untuk sekarang yang diharapkan itu bukan nilai akhir. Tapi yang diharapkan di sini adalah proses perubahan sikap yang dibentuk. Nah, dengan harapan sikap yang dirubah tersebut akan terbentuk secara permanen. Kalau sikap terbentuk dengan permanen, apapun keadaan lingkungannya, insya Allah anak itu tidak akan terpengaruhi. Itu tuntutan dari kurikulum sekolah penggerak. Kita masuk ke fungsi asesmen formatif dan sumatif. Nih, asesmen formatif, bentuk penekanannya itu seperti piramid. Nah, seperti piramid. Seperti yang kita katakan tadi, kalau dahulu lebih dipentingkan sumatif, sekarang lebih diharapkan atau lebih ditekankan kepada penilaian formatif, proses perubahan sikap, yang lebih menitik beratkan pada proses. Berikutnya yang kedua itu bentuk-bentuk asesmen. Nah, bentuk-bentuk di asesmen dia ada dua macam. Ada asesmen yang tidak tertulis, ada asesmen yang tertulis. Kita lihat yang pertama, asesmen tidak tertulis. Macam-macam asesmen tidak tertulis itu ada diskusi kelas, ada drama, ada produk. Produknya bisa beraneka ragam, ada diorama, ada produk digital, ada produk seni, dan macam-macam. Kemudian presentasi, seperti yang kita lakukan sekarang ini termasuk ke dalam presentasi. Kemudian ada tes lisan, bisa melalui tanya jawab atau umpan balik. Untuk asesmen tertulis, itu ada refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Bagian yang ketiga itu ada umpan balik. Ibu-ibu sering kan mengadakan umpan balik di sekolah? Sering Bu Epi? Sering, Bu. Sering ya. Kita mengajar di sekolah itu umpan balik merupakan hal yang sangat penting kita lakukan di sekolah karena dia memiliki fungsi tersendiri. Bagi guru, umpan balik itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai perkembangan peserta didik dan memotivasi pengajaran untuk perbaikan di masa depan. Bagi siswa, umpan balik itu bermanfaat untuk membantu siswa dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka, sehingga mereka dapat mengatur dan merasa berperan dalam proses pembelajaran. Kemudian juga bermanfaat kepada sesama teman, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar dari satu sama lainnya. Nah, ini ada 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Kita mulai dari nih, mudah dimengerti. Mudah dimengerti ini artinya bahasa yang kita pakai itu ibu-ibu sangat sederhana ya. Kemudian ada selektif, transferabel. Transferabel ini fokus kepada proses pembelajaran. Kemudian melihat ke belakang, selain melihat ke depan, kita berkaca dari pengalaman, kita juga melihat ke depan. Harapan apa yang akan kita harapkan di depan, begitu. Kemudian seimbang, spesifik, kontekstual, lebih dari penilaian, dan yang terakhir itu tepat waktu. Dalam proses pembuatan umpan balik, itu ada
hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya umpan balik yang kita buat itu lebih efektif. Dia harus terdiri dari yang namanya feed up, feedback, dan feed forward. Kalau feed up itu mengklasifikasi tujuan dengan murid. Kalau feedback, tanggapan atas pekerjaan murid dan kemajuan mereka. Dan feed forward itu saran bagi murid untuk dipakai di masa depan menggunakan data. Nah, untuk memungkinkan siswa mengetahui umpan balik tersebut, bisa kita gunakan pertanyaan pemandu, misalnya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, di mana mereka membuat kesalahan, di mana mereka memiliki kesalahpahaman, atau kapan mereka terlibat dan tidak terlibat dalam pembelajaran. Nah, ini cara membuat umpan balik. Ada umpan balik bagi guru, ada umpan balik bagi teman. Nah, ini contoh praktek baik dalam memberikan umpan balik secara berjenjang. Mulai dari klarifikasi, naik ke penilaian, naik lagi tingkatannya ke perhatian, naik lagi ke saran, dan yang paling atas tingkatannya adalah apresiasi. Nah, sampai di sini. Oke, Ibu-ibu, gimana mengenai asesmen formatif dan sumatif tadi? Apakah sudah paham atau benar-benar sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Paham Paham, ya, Bu. baik, alhamdulillah. Nah, kalau seandainya ibu-ibu sudah paham, untuk membuktikan kalau ibu-ibu sudah paham, sekarang kita punya tugas. Ada kelihatan ibu-ibu? Ada Belum. Ibu Bu Epi, Bu Baik, Belum. tugasnya ada kelihatan? Belum? Belum. Sebentar. Nah, udah kelihatan ibu-ibu? Udah Bu Epi, Bu Baik? Sudah kelihatan tugasnya? Belum. Ya. Belum. Belum, Bu. Belum ya? Diperbesar tulisannya, Bu. Bu Epi udah kelihatan? Kelihatan tapi baca nggak bisa dibaca. Kekecilan tulisannya. Oke, kita Belum pergi. saya. Belum. Bu Baik belum ya. ya? Belum Ya. nyampe dia di Lombok. Mungkin masih dalam perjalanan, Ibu. Ada hujan di perjalanan, mungkin Oh, berteduh iya. dulu. Hujan atau kena macet ya, Bu Baik ya? Iya. Bu Epi udah kelihatan, Bu Epi? Kok udah dikecilkan kembali? Oh. Nih, udah. Udah, Bu Epi? Udah. Nah, sambil menunggu muncul di layarnya Bu Baik. Nah, ini tugasnya nanti ibu-ibu diminta membuat contoh asesmen formatif dan asesmen sumatif. Biasanya kan kalau asesmen formatif itu kalau dalam proses pembelajaran itu disajikan dalam bentuk rubrik ya ibu-ibu ya. Misalnya saja rubrik siswa berdiskusi. Nah, apa-apa saja yang akan dinilai dalam rubrik tersebut gitu. Nah, jangan lupa nanti ibu-ibu tuliskan nama, mata pelajarannya apa, dan kelasnya berapa. Nanti kita beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Bisa kira-kira ibu-ibu? Insya Allah bisa. Bu Epi ya. Oke, kita beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya.
Dah ibu-ibu, berhubung waktu presentasi kita sudah habis, untuk kegiatan hari ini kita akhiri. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Epi, coba ditutup lagi dengan doa. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Pertemuan kita hari ini kita tutup ya ibu-ibu. Semoga kita besok kembali dalam keadaan fit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus suaranya, Bu.